komunitas yang ada di sini membentuk satu komunitas yang kami sebut dengan ANIS, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, untuk mendeklarasikan diri mendukung penuh Bapak Anies Rashid Baswedan maju sebagai Presiden Republik Indonesia. Halo Sobat Inspirasi News, ketemu lagi dengan Inspirasi News yang terus mengabarkan fakta-fakta viral seputar tokoh publik, tokoh politik tanah air yang terus saja bikin berita mendekati tahun Pilpres 2024 ini. Masing-masing calon sudah dan relawan sudah menyiapkan senjata untuk bersiap-siap di 2024. Kali ini yang akan kita bicarakan adalah Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo. Dan kita tahu bahwa Anies dan Ganjar dideklarasikan capres oleh relawannya masing-masing. Ini merupakan kejutan bagi orang-orang yang sudah lama di politik dan merintis karir di parpol. Nah, pengamat pun menganalisa bagaimana peluang keduanya. Dan peluang keduanya dibilang mirip karena hal ini. Yuk kita simak apa kata pengamat soal peluang dan halangan utama dari Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Silahkan like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Dukungan untuk bakal calon kandidat Pilpres 2024 mulai bermunculan. Kemarin, kelompok masyarakat yang menamakan diri Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera yang disingkat ANIS mendeklarasikan dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju menjadi kandidat Pilpres 2024. Sebelumnya, sekelompok masyarakat menamakan diri Sahabat Ganjar mendeklarasikan dukungan untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maju ke Pilpres 2024 pada Minggu 20 Oktober 2021 lalu. Nah, hal ini pun menarik pengamat untuk berkomentar. Menurut pengamat, keduanya mempunyai tantangan yang amat berat karena tidak memiliki parpol. Koordinator Deklarator Anies, Laude Bashir, mengatakan yang menjadi penilaian kelompok ini mendukung orang nomor 1 di Jakarta maju Capres 2024 itu atas penilaian yang didasari rekam jejak Anies Baswedan selama menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta dan Menteri Pendidikan Kebudayaan. Anies Baswedan telah menunjukkan kinerja yang sangat baik pada kedua jabatan yang diembannya, ditambah beberapa karakter yang kuat sebagai pemimpin, kata Laude dalam konferensi pers deklarasi Anies Baswedan Rabu 20 Oktober kemarin. Tak hanya itu, kepemimpinan Anies selama 4 tahun sebagai Gubernur DKI Jakarta juga dinilai berhasil memenuhi sebagian besar janji kampanye yang diutarakannya saat pilkada silam. Lebih lanjut, kata Laude, Anies Baswedan juga dinilai mampu menjadi pemimpin dalam menangani pandemi COVID-19, khususnya untuk masyarakat Jakarta. Sejak awal, beliau memiliki sikap dan penilaian yang tepat atas kondisi yang terjadi, serta berbagai kemungkinannya ke depan. Tindakan dan kebijakannya tidak hanya berhasil mengatasi kondisi pandemi di Jakarta, namun mampu memberi inspirasi bagi daerah lainnya, ucapnya. Kendati begitu, Laude menyebut agenda deklarasi yang juga digelar secara virtual di beberapa daerah ini belum diketahui secara langsung oleh Anies. Kata dia, agenda deklarasi ini merupakan inisiatif dari pihaknya untuk memberikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk menjadi pemimpin Republik Indonesia mendatang. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini adalah inisiatif kami. Kami tidak terlalu punya kepentingan untuk Pak Anies tahu atau tidak. Kemarin kami sempat baca beritanya, Pak Anies memilih bungkam, katanya. Sementara itu, pengamat politik mengatakan, salah satunya dari Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Masi, menilai
Anies Baswedan yang baru saja dideklarasikan pendukungnya sebagai Capres 2024 hanya akan menjadi penggembira dalam kontestasi 5 tahunan tersebut. Tanpa kendaraan politik bagi Capres terlalu berat. Cawapres saja belum tentu dia lolos, kata Jerry dalam keterangan yang diterima Tribun News. Hal ini juga akan terjadi dengan Ganjar yang juga tidak punya dukungan parpol. Belum lagi dikatakan Jerry muncul nama-nama yang sudah lebih dulu keluar di publik seperti Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, Puan Maharani, hingga Agus Harimurti Yudhoyono. Saya kira Anies dan Ganjar bakal sulit lantaran dia tidak punya parpol seperti Prabowo punya Gerindra, Puan Maharani PDIP, bahkan Agus Harimurti atau AHY yang punya Demokrat. Jadi Anies ini mirip Ganjar yang terganjal parpol pengusung tambahnya. Ketimbang Anies, Jerry sendiri justru lebih yakin rekannya di DKI yakni Sandiaga Uno yang kini menjabat Menparekraf akan lebih berpeluang untuk posisi Capres maupun Cawapres kembali. Kalau di balapan, Anies jagoan tryout atau uji coba, tapi giliran turnamen, saya yakin dia tidak akan lolos tambahnya. Meski begitu, dia menghargai deklarasi Anies sebagai Capres oleh para pendukungnya. Kalau deklarasi sah-sah saja, siapapun dia bisa mendeklarasikan maju sebagai Capres atau tak ada yang melarang. Ini bagian curi start awal juga, ujarnya. Nah, begitulah kata pengamat. Pengamat, tapi hanyalah pengamat. Bagaimana para pendukung Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo ini bahu-membahu untuk membuat elektabilitas Anies Baswedan dan juga Ganjar semakin tinggi di muka publik. Seperti yang terjadi pada Jokowi. Jokowi juga sebenarnya bukan kader utama parpol, tapi karena elektabilitasnya bisa dibangun sejak awal dan banyak yang mendukung, akhirnya Jokowi pun cepat melaju dari wali kota Solo, kemudian gubernur DKI dan akhirnya menjadi presiden. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Pengamat hanyalah pengamat. Nah, bagaimana komentar Anda? Silahkan Anda berkomentar di kolom komentar video ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu.